Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggapi lagi satu komentar terkait dengan galwa dan juga pinjol dari Mbak Halizia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, KTP sama nama ibu saya di foto orang, apa bisa disalahgunakan untuk pinjol atau membuka rekening, Umi? Semoga dijawab baik. Kok bisa sih? Kok bisa KTP-nya di foto orang, dalam rangka apa? Kasih tahu ibu ya, lain kali jangan boleh ya bu difoto sembarangan orang ya gitu ya. Takutnya modus-modus kejahatan sekarang kan banyak ya, nggak cuma pinjol aja. Ini saya ceritain dulu aja ya. Dulu tetangga saya pernah ada yang kehilangan KTP, kehilangan. Terus KTP-nya dipakai kejahatan apa? Si orang yang ambil KTP itu maling, mohon maaf ya, maling di daerah Jepara. Ya, terus kemudian KTP-nya itu pura-pura dijatuhin ke situ, di lokasi ini, di lokasi kejadian malingnya. Lalu kemudian polisi dan orang yang kemalingan itu datanglah nyari ke alamat sini. Tapi untungnya tetangga saya itu udah bikin laporan kehilangan. Jadi ya ada surat laporan kehilangan bahwa betul-betul memang KTP tetangga saya itu hilang gitu. Jadi hati-hati banget ya perihal KTP, kasih tahu ibunya. Apalagi orang tua itu rentan banget kena begituan ya. Terus saya akan tanggepin permasalahan KTP bisa nggak dipakai buka rekening. Walaupun dia bawa KTP, gitu, pihak bank tidak akan meloloskan pembukaan rekening. Kenapa? Karena harus ada tanda tangan. Oke, kalau tanda tangan misalnya dipalsukan, ya, misalnya pun dipalsukan, nanti akan ada pencocokan wajah, ya. Kira-kira benar nggak nih KTP-nya dia yang bawa ini gitu ya. Kecuali kalau yang wajahnya agak-agak mirip. Tapi memang kasus ini pernah kejadian di daerah Jawa Timur, kalau nggak salah Surabaya ya. Ya ini nggak usah diceritain lah karena panjang banget. Terus kemudian kalau misalnya ibu-ibu sepuh yang nggak bisa baca tulis, setahu saya kalau bikin kayak begitu mesti pakai ini, sidik jari juga. Jadi itu pertama nggak bisa, nggak segampang itu buka rekening hanya dengan KTP-nya orang gitu kan. Karena ada pencocokan wajah segala macam. Terus kedua yang kalau pinjol. Pinjol itu dia hanya akan meng-ACC pinjaman yang antara nama KTP dan nomor rekening sama. Ya. KTP dan nomor rekening sama. Sangat memungkinkan untuk dilakukan buka pinjaman pinjol kalau itu orang megang KTP-nya ibu sama megang nomor rekeningnya ibu. Tapi kan balik lagi. Kalau dia sampai menyalahgunakan untuk pinjol yang tujuannya uangnya mau diambil, kan uangnya masuknya ke rekeningnya ibu, bukan rekeningnya dia. Nggak bisa misalnya, yang pengajuin namanya Ibu Sriani, lalu kemudian rekeningnya Ibu Patmi, ya pinjol akan nolak. Ya, jadi nggak akan ada orang mau minjam ke pinjol tapi dananya masuknya ke rekening orang lain, nggak akan mau gitu. Misalnya tadi yang nyolong, misalnya mohon maaf, yang ngajuin Patmi, tapi dia pakai KTP-nya Sriani. Nah, dia pakai rekeningnya Patmi yang nggak akan ACC. Tapi kalau si Patmi memakai KTP Sriani terus kemudian rekeningnya juga rekening Sriani, ya nggak mungkin juga dong dia mau minjemin terus masuknya ke rekening Sriani. Yang dapat duit Sriani juga, bukan si Patmi juga gitu. Jadi mesti kalau hal-hal kayak gitu tuh ada pencocokan gitu loh. Ada compare. Jadi nggak perlu overthinking, nggak perlu khawatir. Insya Allah untuk hal tersebut minim kejadian. Tapi biasanya ya, kalau dipakai pinjam ke kayak koperasi-koperasi yang keliling-keliling di kampung tuh bisa tuh, bahayanya di situ. Ya, bahayanya di situ. Karena kalau saya perhatikan ya, di lingkungan saya, di kampung saya itu kadang-kadang ada kayak yang mengkoordinasi gitu loh. Mau nggak nih pinjam nih koperasi ini nih, koperasi A. Terus tetangganya berbondong-bondong nitip KTP, bisa cair tuh bahaya ya. Jadi harus waspada juga si ibu ya, kasih tahu supaya jangan sembarangan.